Baik, selamat malam teman-teman. Selamat malam, Pak. Anda sedang praktikum kan ini ya? Ya. Oke, ini masuk malam kayaknya ya? Ya, suka dukanya kita itu di SMK Mikael memang terkadang sekolah yang satu-satunya di shift ya. Jadi terkadang ada kalanya kita masuk pagi, ada kalanya juga kita masuk siang. Kita masuk jam berapa tadi teori? Satu, Pak. Jam setengah satu teori bengkel dulu, kemudian masuk sampai dengan nanti jam 10. Saya sama seperti Anda juga ya, pernah sekolah di sini juga, saya juga mengalami di shift juga. Karena nanti kalau bekerja di industri atau di perusahaan nanti ya hal semacam ini hal yang wajar. Dari jam 8 sampai jam 8 malam, 8 malam sampai jam 8 pagi itu long shift seperti itu. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini memang saya akan menyampaikan tentang budaya positif ya, terutama di sekolah kita. Tetapi tidak usah terlalu jauh dulu. Kita di kelas ya, budaya positif di kelas itu seperti apa? SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Aktivitasnya seperti ini. Ada Pak Har, sekarang sudah pensiun beliau, satu-satunya guru yang pernah mengajar saya. Ada Pak Eko Pristirianto, Pak Har ya, sekarang sudah pensiun baru saja kemarin. Ada Pak Iwan ya, menggunakan topeng ya, seperti robot ya, kayak topeng. Ini di CNC yang Anda pelajari. Di CNC ini kelas 12 dulu sudah mereka melakukan setting dan memprogram ya. Kemudian ini gambar manual, saya juga menggambar seperti ini dulu. Terus saya akan sedikit flashback ya. Anda mengenyam tentang pendidikan sekarang ini di era seperti ini, tapi bagaimana kalau melihat video ini pendidikan di era zaman kolonial? Silakan dilihat dulu. Untuk intro saja 3 menit. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Ya, kira-kira videonya cukup menarik ya. Jadi memang itu tadi video tentang pendidikan pada zaman kolonial. Memang intinya
tidak semua itu bisa mengenyam pendidikan dengan sebebas sekarang ini. Jadi kita hidup di zaman yang sekarang ini sudah beruntung sekali. Kita sudah mengenyam pendidikan itu sebagai hak kita, dan kita sepenuh-penuhnya itu apapun dapat kita dapatkan sebenarnya, tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita serius ya, mungkin akan mendapatkan porsi yang akan lebih layak. Harapannya sebagai tenaga pendidik juga begitu. Saya di sini bukan sebagai hanya guru semata, tapi saya adalah partner edukasi Anda. Saya menemani pendidikan Anda. Kita seperti melakukan proyek dari Tuhan ya. Kita tidak tahu, saya sebagai pendidik, Anda sebagai terdidik. Lakukanlah hal itu positif. Kita nggak pernah tahu proyek dari Tuhan itu 5 tahun atau 10 tahun ke depan, suatu saat Anda akan menjadi manajer ataupun sukses ya, seperti itu harapannya. Dan saya tidak akan meminta apapun, karena itu memang kewajiban saya. Saya juga alumni dari sini. Saya pernah bekerja di industri manufaktur sekitar 5-7 tahun. Kemudian saya kembali lagi ke sini untuk mensupport alma mater itu. Ya. Miko. Jos. Supaya membuka mata hati Anda saja. Ya wajar ya, Anda masih muda, mungkin perjalanan masih panjang, belum bisa mengartikan. Saya itu belajar dengan giat ataupun malas. Jadi saya menganggap siswa bodoh itu tidak ada sebenarnya. Tapi kalau siswa malas pasti ada. Nah itu menjadi tanggung jawab kita berdua. Kita akan kolaborasi dalam edukasi ini. Harapannya tenaga pendidik ini melihat Anda itu ya sukses. Anda bisa menerima pendidikan dengan baik, dengan multiple intelligence ini. Tingkat pemahamannya kan berbeda-beda. Saya tidak mengatakan ada yang bodoh atau tidak, tapi kita pemahamannya agak berbeda. Oh Mas Moses, Mas Ronald, oh Jason. Oke, saya kira berbeda-beda. Mas A, Mas B, Mas C pasti berbeda-beda, dan itu tidak menjadi suatu kendala. Harapan dari seorang guru atau tenaga pendidik bisa menyampaikan edukasi itu dengan baik, apalagi dengan kurikulum merdeka ini. Ya, jadi harapannya memang kita saling kolaborasi. Lanjut dulu. Perubahan paradigma belajar. Kalau dulu paradigma belajar kita teacher center ya, I give the lesson, you listen. Jadi guru itu seperti memaksakan. Saya membuat materi seperti ini, kamu harus bisa menirukan saya. Bisa menirukan apa yang saya mau. Seperti menyetir ya. Begitu. Tapi kalau paradigma belajar sekarang adalah student center learning, atau intinya berpusat kepada siswa bagaimanapun dengan karakter pemahaman yang berbeda-beda. Seorang tenaga pendidik harus berkewajiban untuk mendampinginya hingga siswa tersebut berhasil atau sukses dalam pendidikan. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini salah satu subbagian kita di budaya positif ya. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, yang pertama, Anda melakukan sebagai siswa itu seperti itu. Jadi maksudnya begini, dia itu melakukan suatu tindakan yang positif, tetapi atas suatu peraturan atau paksaan, ya. Jadi hanya rutinitas menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya supaya tidak dihukum aja. Jadi itu seperti tidak keluar dari motivasi dari dalam. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya nih, Jason bisa ya, saya kasih apresiasi uang atau hadiah atau apa. Itu tidak boleh sebenarnya. Karena nanti itu menjadi sesuatu yang cukup aneh ya. Seperti imbalan, itu tidak boleh. Nah, idealnya itu Anda masuk ke yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam artian ini, suatu disiplin itu bukan suatu peraturan atau kepatuhan dengan paksaan, tetapi harapannya muncul dari kesadaran Anda sendiri, ya, supaya datang tidak terlambat. Anda sadar, oh bangun pagi kemudian masuk ke sini, ya memang ada poin dan peraturan, tetapi intinya itu menjadi kebiasaan Anda yang sadar dari dalam diri Anda sendiri.
Terus dari kesadaran itu harapannya bisa menumbuhkan suatu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali di sini. Contohnya seperti ini nilai kebajikan. Ada toleransi ya. Toleransi, rasa hormat, mandiri, antusias, empati, macam-macam ya, banyak sekali. Jadi landing page-nya itu masuknya ke sini. Kita suatu disiplin, kesadaran muncul dari dalam, akhirnya memunculkan nilai-nilai kebajikan itu. Dan harapannya bisa mempengaruhi teman-temannya yang lain. Saya kira itu. Lanjut ke selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah bertahan hidup atau survival. Nah, kira-kira ada pengalaman apa nih tentang survival ya? Menurut Anda bertahan itu seperti apa nih? Mas siapa ini? Mas Otniel ya. Ya, misalnya di sekolah ini lah bertahan untuk apa kira-kira? Kalau di sekolah mungkin biar nggak kena hukuman mungkin ya Pak ya, sama biar nggak poin itu berkurang dan mengumpulkan tugas biar nggak dimarahin sama guru. Ya. Udah cukup. Luar biasa, super sekali ya. Jadi tidaknya dia sudah punya komitmen dari awal. Semoga harapannya ya selalu lancar ya, karena memang peraturan itu diciptakan buat sesuatu yang membebani, tetapi melatih kita untuk menjadi kebiasaan yang baik. Kemudian ada kebebasan dulu nih, kebebasan di sekolah kira-kira apa nih? Mas siapa ini Mas? Fian, Oh Mas Fian. Bebas seperti apa ya kalau di sekolah Mas Fian? apa yang kita mau pasti dapat lah. Ya, mungkin bebas mendapatkan hak Anda ya sebagai murid ya, mendapat perlakuan yang sama misalnya dengan Jason, dengan Moses. Ini saya kok terlalu dekat, nah kok dengan Anda kok tidak, itu suatu kebebasan juga, kebebasan dalam artian untuk mendapat kebebasan yang sama, kebebasan bermain, kebebasan apapun. Terima kasih Mas Piang. Kemudian kesenangan ya, kesenangan ini anak SMK ini biasanya main PS ya, senang ya. Pasti. Kira-kira main PS sih apa aja nih? Saya kalau game Android itu tidak mengikuti sih, Mobile Legends atau apa ya, mabar itu saya nggak tahu ini. Kalau saya dulu ya PS, FIFA, gimana ya? Termasuk apakah itu ya? Ini Mas siapa ini? Gamenya apa ini? Atau kesenangan apa menurut Anda ya? Kira-kira? Kalau menurut saya kesenangan di SMK Mikael ini karena banyak sih ya. Temennya banyak, itu juga termasuk kesenangan. Temennya baik-baik, gurunya ramah-ramah, ngajarnya baik, jadi bisa masuk ke kita baik gitu. Senang itulah. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas siapa? Kaiser. Mas Kaiser, terima kasih Mas Kaiser. Kemudian ada penguasaan. Kalau penguasaan itu kalau diartikan, seorang manusia itu bisa mengendalikan seseorang. Ya, seperti misalnya atasan dan bawahan seperti itu power. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima ini. Love and belonging. Nah, ini yang punya pacar siapa ini? Moses ya? Kira-kira kasih sayang dan rasa diterima ini menurut Anda bagaimana ini? Kira-kira ya kasih sayang itu tidak harus dari pacar ya, dari orang tua. Kira-kira seperti apa kalau menurut Anda? Bebas mau di sekolah ataupun di rumah, simpel saja. Kalau menurut saya ada ambil dari di sekolah. Ya. Tentunya kasih sayang itu bukan hanya dari orang yang spesial dalam tanda kutip itu pacar atau keluarga. Di sekolah juga ada kasih sayang dari teman. Kan juga sekolah itu perlu kasih sayang, Pak. Ya. Kan dari guru dan juga teman. Jadi kita bisa jadi lebih semangat sekolah. Ya, luar biasa. Cukup Mas. Cukup. Luar biasa pendapat dari Mas Moses ini super sekali. Tapi tetap teamwork. Anda peduli dengan sesama Anda itu cukup membantu ya. Misalnya si Moses tidak bisa matika yang bab ini nih. Oh, diajarin oleh Mas apa? Radit ya, yang habis dari toilet tadi ya. Iya. Itu
Jadi harapannya saling support saja. Jadi harapannya 5 kebutuhan ini harus tercukupi. Kalaupun itu tidak tercukupi salah satu, pasti akan error Anda. Dan efeknya itu bisa kemana-mana. Dalam artian mungkin tidak tercukupi tentang love and belonging di rumah. Mungkin akan terbawa di sekolah dan akhirnya pasti akan malas-malesan ataupun protes ya, seperti itu. Jadi harapannya harus balance. Kasih sayang tidak harus dengan pacar. Saya dulu waktu seanda itu ya belum punya pacar, karena temannya cowok semua ya, bebas mengeksplor hobi atau apa ya. Kalau sudah punya pacar itu ya mohon maaf, mungkin agak sedikit terikat. Main jam berapa aja sudah ditelepon, kamu kemana dan kemana. Belum nanti cuannya itu ya, nah itu. Oke, nah kita masuk poin yang paling penting, yaitu di keyakinan kelas. Setelah Anda saya paparkan dengan sedikit beberapa materi tadi ya, harapannya kan Anda itu lulus SMK Mikael ini kan lulus dengan baik. Baik dalam artian sebagai seorang engineering yang baik ya, engineering yang baik. Engineering itu kan ahli mesin. Ya. Saya masuk ke sini pun saya merasa rodok keblasuk ya. Ada, kalau saya bercerita, ada 6 orang teman termasuk saya, dari 3 dan 3 gitu. Akhirnya itu dari suatu SMP swasta tertentu itu, sebut saja SMP BL ya misalnya, seperti itu. Kemudian saya mendaftar ke sini karena teman. Oh, teman saya kok masuk ke sini semua. Saya tidak tahu SMK Mikael itu seperti apa. Dan dulu itu tidak ada YouTube seperti sekarang. Kalau mungkin ada YouTube, saya bisa melihat SMK Mikael itu seperti apa. Saya hanya melihat teman saya ke sini, saya ngikut daftar. Waktu itu 3 kelas, yang diterima kan harusnya 120, tetapi yang nomor pendaftaran yang saya ambil itu sampai 300 sekian. Saya harus mengalahkan 2 orang pendaftar. Ya, akhirnya saya masuk ke sini diterima, yang 3 diterima, yang 3 tidak masuk, tidak diterima. Akhirnya ke Yosef. Mereka bertemu dengan para kaum wanita ya, beruntung ya. Untuk Kalau saya ketemu dengan para kaum hawa seperti ini, tengok brengos seperti ini ya. Memang terkesan menjenuhkan, tapi dari situlah saya hidup saya mulai berubah dalam artian saya mengenal teknik mesin, kemudian saya melanjutkan ke Sarana Dharma ya, mekatronika, walaupun akhirnya saya bekerja di CNC atau CAD/CAM. Perjalanannya panjang. Dan saya masih survival tentang teknik mesin itu. Jadi Tuhan memang kita di sini bukan suatu kebetulan, tetapi ini yang digariskan oleh Tuhan. Kita ya sudah, kita jalani saja, positive thinking. Memang ada beberapa teman saya yang lulus dari sini tidak harus menjadi seorang engineering. Bahkan ada yang usaha seperti desain interior, ada yang pengacara, ada yang videographer ya, sukses juga, ada yang soundman dan lain-lain. Jadi sekolah di sini diambil filosofinya dan kedisiplinannya. Ya, begitu. Kita akan masuk ke keyakinan kelas. Nah, untuk mencapai ke sana itu kita punya komitmen di awal yang kita sepakati ya, Bro. Harapannya poin-poin itu nanti apa yang keluar itu ya bisa Anda lakukan ya, bersifat universal. Jadi komitmen di awal. Kira-kira kalau ini secara umum ya, bisa menggunakan metode tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalnya menghargai, tampaknya ya ini lawannya, memberikan sanksi, memiliki empati, tidak memedulikan. Saya kira caranya seperti itu, terbuka, enggan membuka diri. Jadi cenderung positif ya, keyakinan kelas itu cenderung positif. Mungkin yang paling simpel ya, bisa naik semua, lulus di Mikael semua ya, dapat pacar semua, itu nanti. Perjalanan Anda masih panjang, Bro. Yes, dinikmati aja, dinikmati kejombloan itu ya, untuk fokus belajar. Ini masih seperti ini. Ada yang menggunakan metode tabel Y ya, terdengar, terlihat, berperilaku. Terlihat itu ya tersenyum tulus ya dengan temannya. Terdengar apa kabar, ini menyapa ya. Ada yang bisa dibantu. Berperilaku ya bicara dengan jujur, dapat dipercaya. Itu ya.
tuliskan di situ. Terus kita langsung saja menyusun tentang keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Ya. Di sini ada 2 tabel, 1 komitmen. Mungkin ini masih berupa komitmen, nanti kita sempurnakan di tabel sebelahnya tentang keyakinannya. Mungkin bahasanya akan kita tata. Anggap saja ini satu kesatuan kelas ya. Walaupun memang tidak full ya, ini hanya satu rombel dalam praktikum. Kira-kira komitmen pertama di pelajaran tentang mata pelajaran saya di CNC, saya akan mengampu di kelas 12 nantinya tentang teori CNC lanjut ya. Teori CNC lanjut kira-kira seperti apa? Kalau di dalam pelajaran, misalnya contoh nih, contoh Moses minta bantuan untuk diketikkan ya. Siap Pak. Oke. Yang pertama komitmen kita apa kira-kira? Misal nih, contoh nih, yang simpel-simpel saja. Oh, tidak boleh makan snack, ya, tidak boleh tidur, misalnya seperti itu. Dari Anda kira-kira apa? Siapa yang mau tunjuk jari atau silakan dimulai dari, ya silakan Mas siapa ini? Rama. Mas Rama ini. Kira-kira apa Mas Rama? Menurut saya itu komitmen kelas yang pertama itu jangan buat gaduh ya. Karena kita harus fokus dalam belajar untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Luar biasa. Jangan membuat gaduh. Dituliskan dulu Mas Moses ya. Jangan tidak buat gaduh. Oke, kita tampung dulu. Terima kasih Mas Rama. Sama-sama. Luar biasa sekali. Apakah ada usulan dari teman yang lain? Mas Jason ini belum ini. Kira-kira apa Mas Jason? Ya, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kalau apa misalnya terlambat kan juga dapat kompensasi jam minus. Datang tepat waktu kita tampung. Luar biasa Mas Jason, drummer kita ya. Yang habis dari toilet ini ya. Kira-kira seperti apa ini? Kalau menurut saya jangan tertidur di kelas. Nah, jika Anda merasa ngantuk, kan bisa izin ke guru yang sedang mengajar, saya ngantuk, minta cuci muka dulu, nah, biar fresh. Nah, itu juga demi kebaikan kelas juga. Kalau banyak yang tidur di kelas, pasti guru akan memandang kita sebagai kelas yang jelek. Nah, jadi nggak yang itu kelakuannya satu orang, namun yang kena satu kelas, jadi perilaku satu kelas gitu. Ya, yes, gitu aja deh. Cukup luar biasa Mas ya, Mas Radit ya. Iya. Jadi memang itu kelakuannya cuma satu orang tapi judgementnya satu kelas. Padahal ngantuk itu sebenarnya memang manusiawi. Tetapi kalau memang setiap kali masuk kelas orangnya itu aja yang ngantuk, ya itu memang harus dikoreksi. Ya salah satu solusinya memang itu cuci muka ya, mandi juga boleh ya. Tapi jangan nyuci ya, gitu. Nyuci di kos-kosan saja saya kira. Itu. Apakah ada lagi kira-kira tidak membuat gaduh, datang tepat waktu, luar biasa, tidak tidur di kelas, apalagi ya? Kira-kira ada usulan apa dari rekan-rekan? Apa Mas? Mas Otnil ya? Mungkin itu memperhatikan guru, tidak bicara sendiri sama teman sebangku ataupun depan belakangnya. Jadi lebih bisa fokus ke pelajaran bukan ke teman, gitu aja. Baik, luar biasa. Memperhatikan guru, Mas Moses, kita tampung. Saya menambahkan satu ya, misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, misalnya Mas Moses. Nah nanti misalnya kalau tidak mengumpulkan tepat waktu itu kan guru juga bingung, harusnya kan harus ada nilai yang diisi akad itu. Kalau siswanya, ya Pak saya kumpulkan tapi ternyata mundur-mundur terus, nah itu nanti akan terjadi permasalahan itu. Nah nilainya itu inputnya bagaimana? Nah itu, jadi harapannya kalau ada beberapa tugas yang sekiranya memang itu penting, itu harapannya ya segera dikumpulkan. Dan saya berharap kalau saya tidak akan mencoba PR itu kalau bisa tidak, saya bersifat project ya. Nanti misalnya buatlah presentasi tentang gerak melingkar misalnya. Misalnya bertiga ini berkelompok, Anda bisa menggunakan seperti Google Sheet yang di-share ya, bisa menambahkan di situ. Oh saya membuat ini, diedit, yang lain kan bisa kan seperti itu kan. Nah itu harapannya ya sudah. Yang penting harapannya kalau kamu di mesin praktikum ya
bisa mengoperasikan, bisa setting, syukur-syukur yang penting bisa mencatat, karena itu akan penting sekali itu. Ya, nanti kamu di dunia pekerjaan atau kuliah pun sama ketemu dengan mesin CNC ya, akan caranya mengoperasikan sama. Apakah cukup atau ada lagi, Mas Kaiser? Cukup atau ada? Ada. Oh ada, silahkan Mas Kaiser. Ya itu jadi kalau semisal mau meninggalkan kelas itu yang paling penting itu izin guru dulu. Mau darurat apa enggak, yang penting izin guru dulu biar gurunya tahu dan enggak tanya-tanya. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Mas Kaiser, memang itu benar. Sebagai tenaga pengajar pun juga sama. Saya tidak boleh terlambat, saya harus datang 6.45, harus berdoa pagi dulu. Kalau lebih 4.6 dan seterusnya ya perbedaannya mungkin akan dicatat oleh HRD. Mungkin dipotong ada kehadiran atau apa menjadi kredit ya. Jadi harapannya seperti itu. Murid ya semoga kita mencontohkan, meneladankan, mencontohkan, karena guru itu sebagai public figure Anda ya. Tidak mungkin saya di sekolah masa merokok. Waktu saya sekolah dulu ada loh guru yang di kelas itu sambil merokok. Jadi memang rock and roll sekali ya. Itu di SMP swasta itu ya seperti itu waktu dulu. Tapi saya sekarang semuanya sekolah itu bebas asap rokok. Kita tampung dulu ini, kemudian akan kita olah ya. Misalnya tidak membuat gaduh ini, kalau kita olah dengan kalimat yang positif kira-kira seperti apa? Atau menjaga ketenangan kelas, begitu ya? Cocok ya? Cocok. Oke, kita tulis Mas Moses ya, ini calon sekretaris RT kita ya. Menjaga ketenangan sekolah, ketenangan kelas, menjaga ketenangan kelas. Datang tepat waktu ini bahasa positifnya apa nih Mas? Kami pun sebagai instruktur ini jujur ya, sebenarnya pengennya melihat siswa itu ya sesuai jam. Adapun kalau ketidaksesuaian itu harapannya bukan sesuatu hukuman atau punishment. Saya tidak ingin ngapain saya pengen minus kamu dan sebagainya. Tapi kan itu ada aturan, itu kan memang harus dipegang ya Bu. Dipegang, kita sepakati di awal, dan memang ada beberapa yang memang kalau tidak sesuai atau terlambat atau apapun memang minus. Sama, itu filosofinya di BKS seperti itu. Harapannya memang simpel, supaya Anda menjadi teratur hidupnya, menjadi kebiasaan positif yang baru, dan itu nanti pada saat bekerja dimanapun setelah lepas di sekolah ini itu menjadi hal positif yang otomatis terbawa dalam kehidupanmu. Kita akan tulis keyakinan kelas ya yang kita sepakati. Karena ini keputusan bersama kita, silahkan menuliskan. Ada 6 keyakinan ini, silahkan berurutan dari mana? Dari Kaiser ya, silahkan. Nomor 1 dituliskan. Closing statementnya memang suatu kelas punya motivasi dan punya visi ya. Jadi setiap kelas itu punya visi dan motivasi. Visi itu seperti suatu mimpi harus kita raih ya. Visi masih bersifat umum ya, tentang tujuan kelas itu mau kemana, kemudian didetailkan dalam misi-misinya. Nah itu silakan nanti didiskusikan dengan para wali kelas ya. Ini hanya
keyakinan kelas pada saat ini di pelajaran kita ya CNC. Harapannya ini semua tercapai. Yang pertama menjaga ketenangan kelas, datang tepat waktu ya pada saat praktikum ya supaya aman ya, tidak terkena konsekuensi kompen tadi. Konsekuensi itu kalau bisa bersifat konstruktif ya, yang mendidik ya, jangan menghukum gitu. Karena kalau terus terang saya marah-marah itu ya capek ya. Tapi harapannya kalau saya agak tidak marah seperti ini ya kamu juga serius ya, dalam artian terus kamu juga bolos weh, santai weh, nggak usah mengerjakan. Jadi dibutuhkan kesepakatan kita berdua untuk kita semua ya, dalam artian memperhatikan guru, mengumpulkan tugas tepat waktu, izin terlebih dahulu saat meninggalkan kelas, dan yang terakhir adalah naik kelas 100%. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih telah berdiskusi ya atas keyakinan kelas kita. Harapannya kalian semua sebagai komunitas kelas itu ya menjalankan dengan sebaik-baiknya ya. Kompak selalu, harapannya yang terpenting adalah naik kelas 100%. Miko. Luar biasa. Kita berfoto dulu bro. Di sini ada. Fotonya gue mau cek. Selfie apa mau cek? Kehadiran rekan-rekan semua, dari rekan-rekan guru teori ada Pak Epi, Pak Dwi, Pak Ginta, terima kasih. Ada guru dari praktikum ya, ada Pak Markus, Pak Chandra, dan tenaga pendidik ada Pak Felix, dan ada Pak kameramen, ahlinya PPKN dan sejarah, luar biasa. Dalam kesempatan ini, perkenalkan nama saya Fitri Wahyu Adi Wibowo, atau panggil saja Benny Bento begitu. Saya CGP, calon guru penggerak angkatan 8. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya. Ya, aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk mengawali akan saya pimpin dulu dengan doa ya. Doa akan saya pimpin dengan cara Katolik. Untuk keyakinan yang lain saya mohon dukungannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami terima kasih karena kami telah berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Berikanlah kami rahmat untuk berdiskusi supaya kami dapat membicarakan hal-hal positif, terutama untuk kemajuan diri kami sendiri dan sekolah kami, dan terutama untuk anak didik kami. Santo Mikael, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Miko. Beberapa susunan acara adalah seperti ini. Ada pembukaan, perkenalan tadi sudah simpel saja. Intinya sudah ada beberapa guru ya, dari rekan guru teori, praktikum, dan tenaga kependidikan. Jadi kita satu filosofi melihat Mikael itu tidak per divisi. Alangkah baiknya landing page-nya ini adalah kolaborasi, ya, bekerja sama. Apalagi kalau saya satu alma mater ini dengan Pak Andra atau Pak Chandra, walaupun terkadang ada beberapa hal, wah males bekerja atau apa ya, tapi tetap membangun alma mater atau bekerja di alma mater itu ya seperti berhutang budi, bukan begitu Pak Andra? Pembahasan budaya positif antara lain adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Saya kira itu prolognya, langsung ke materi saja. Ya, ini aktivitas kita di SMK Mikael, terutama di bengkel senior saya, ada Pak Har ya. Jadi mendidik itu bukan hanya memerintah saja, tetapi ya ada corak personalisnya. Bagaimanapun kita harus mengajari siswa itu sampai bisa. Memang tantangannya banyak dan karakter itu berbeda-beda ya. Saya kira itu ada Pak
Iwan pakai topeng ya. Kemudian ini di section saya ya, CNC Milling. Saya lahir di CNC Milling juga. Saya dulu pernah bekerja di industri ya, di mana saya 5 tahun 7 tahun bekerja di industri milling, CNC Milling. Saya merasakan menjadi operator, programmer, engineer ya. Ya, style saya seperti ini, rock and roll ya. Kemudian saya per 2010 diedukasi. Nah, itulah seninya. Saya harus membiasakan kehidupan rock and roll di industri, kemudian diedukasi, saya harus mencontohkan. Bahkan saya itu dulu ranking 4 Pak Evi. Ranking 4 di BKL, tapi dari belakang. Ya, itu luar biasa sekali. Jadi saya itu menjadi tenaga pendidik ini sampai berkaca beberapa kali. Berkaca lagi dan berkaca lagi, wajah sama sih ya. Tapi pertanyaannya kenapa Tuhan memanggil saya? Jadi itu memang luar biasa. Kita itu sebagai tenaga pendidik itu nilai plusnya banyak. Menurut saya adalah suatu panggilan. Ya, kita bergaya di edukasi. Walaupun seperti tadi yang ranking 1 pun ada, kenapa kok saya itu malah Tuhan menyuruh saya. Jadi seperti itu ya. Pak Markus dari alumni SMK mana ini? SMK 5 Pak. Oh, luar biasa sekali. Pak Chandra? Oke, Pak Kinta ini SMK atau SMEA ini? SMA. Oh, SMA. Lah ini bosnya ini dari SMA. SMA. Pak Felix? SMA ya? SMK. Di sana ya. Jadi kita luar biasa. Kita bukan intinya, endingnya kita bukan suatu kebetulan di sini. Kita dipertemukan di SMK Mikael ini dalam suatu kesatuan. Mau nggak mau kita harus mensupport alma mater itu. Miko. Kita akan merefleksi sebuah video dulu tentang pendidikan pada zaman kolonial. Semoga bisa melihatlah bukan dengan mata saja tapi dengan hati. Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Luar biasa. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk menjadi calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon munir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan berbangsa. Taman Siswa ada sebagai menyuarakan untuk merdeka dan bebas. Apakah kita sudah merdeka? Baik, itu suatu video di mana memang merefleksikan tentang pendidikan zaman dahulu, zaman kolonial, di mana memang hanya segelintir rakyat saja yang mendapatkan pendidikan, hanya membaca, berhitung, dan menulis hanya untuk sebagai membantu usaha dagang mereka.
Jadi intinya belum tentu semua rakyat bisa menikmati. Kita cukup bersyukur di sini karena menikmati pendidikan itu sudah layak kita dapatkan dan itu menjadi hak kita. Ya, tinggal kita saja lah bagaimana memposisikan anak-anak kita ya tentang pendidikan itu. Kemudian lahirlah Taman Siswa ya tahun 1920 itu mulai berawalnya bangkitnya Ki Hajar Dewantara menginisiasi tentang pendidikan dengan filosofi berambang kepada murid, kemudian ing Ngarsa Sungtulodo, ing Madya Mangunkarso dan Tupuri Handayani. Memanusiakan manusia ya. Oke, kita lanjut saja tentang materi. Ya, perubahan paradigma pembelajaran. Ya, paradigma belajar zaman dahulu itu memang teacher center, I give the lesson, you listen. Jadi intinya guru itu mempunyai otoriter untuk kamu harus bisa seperti saya. Paradigma seperti itu bukannya salah, tetapi dikembangkan. Sekarang menjadi paradigma belajar sekarang itu student center learning. Ya. Jadi sistem pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang ya untuk berubah itu. Harapannya pergeseran paradigma pembelajaran dari teacher center ke student center learning sekiranya dapat merubah kualitas pendidikan. Guru mengajar dengan baik tetapi siswa dapat belajar dengan baik dan efektif. Jadi tidak hanya guru saja yang senternya tetapi banyak media pembelajaran. Intinya explore ya, explore ada video, kemudian ada praktisi ya, kemudian belajar langsung dengan orang lain. Jadi guru hanya mendampingi. Tetapi yang ditekankan di perubahan paradigma belajar ini adalah perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon itu seperti apa? Ya seperti kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi cenderung tidak otoriter. Kesimpulannya siswa mengikuti instruksi guru bukan karena guru tersebut sakti ya mengendalikan siswanya, tetapi siswa mengikuti motivasi dirinya melakukan instruksi tersebut tanpa suatu paksaan. Tanpa suatu paksaan itu kan kesadaran ya. Jadi disiplin itu bukan suatu peraturan, tapi peraturan adalah kesadaran dan kesadaran akan menghasilkan nilai kebajikan. Bukan begitu, Pak? Ya, saya kira itu. Apakah ada yang ditanyakan atau memang super sekali? Oke. Kita menginjak ke disiplin positif, beberapa disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah ini ya. Disiplin itu kira-kira punya pengalaman apa nih Pak Markus di sekolah Anda dulu? Entah itu di TK sampai dengan SMK, pengalaman disiplin. Ya, pengalaman waktu sekolah di SMK itu syukur ya, puji Tuhan belum pernah saya selama satu tingkat, ibaratnya di kelas 1 tingkat, kelas 2 ataupun kelas 1 itu belum pernah nggak masuk sama sekali. Seperti itu. Luar biasa. Cukup? Cukup. Kalau masalah keterlambatan, Pak? Nah, keterlambatan itu belum. Cuman mepet, Pak. Belum. Tapi nggak terlambat ya, Pak. Luar biasa pengalaman dari Pak Markus ini. Memang dia itu dulunya memang seorang pelajar yang teladan ya. Luar biasa. Jadi memang nilai-nilai itu memang mungkin intinya begini, dia melakukan suatu kedisiplinan itu bukan suatu paksaan. Kamu harus masuk jam sekian, tapi ternyata motivasi intrinsiknya itu keluar. Berarti intinya melakukan rutinitas seperti itu, habitus baru seperti itu untuk muncul dari dalam dirinya sendiri. Saya kira itu yang luar biasa. Itu semoga kita bisa menimbulkan baik di rekan guru ataupun kepada siswa kita. Begitu. Yang sudah ada di sini pantang terlambat, kemudian doa pagi baik instruktur dan siswa sudah dilakukan. Walaupun secara jam kita masuk jam 7 ya Pak ya, 6.55 ya, tapi kita di bengkel itu jam 6.45 harus sudah berdoa. Itu suatu hal yang luar biasa. Begitu juga dengan guru-guru yang lain, walaupun secara tertulis tidak dituliskan di situ, tetapi otomatis itu motivasi intrinsiknya sudah keluar Pak Edi. Cleaning mesin, nah, saya sekolah di sini itu selalu seperti itu. Diberikan kewajiban untuk cleaning di awal dan di ending. Bahkan kalau ada kotor atau apapun, kita berhak menerima suatu bukan punishment ya, tapi konsekuensi menurut saya.
kita harus di minus berapa jam karena tidak bersih, seperti itu Pak. Kolaborasi dalam tim teaching, kita menerapkan seperti itu Pak. Kalau di bengkel, saya dengan Pak Kristo, Pak Henry, Pak Hari, semisal saya guru penggerak seperti ini, dia akan switch sendiri mengisi materi saya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita otomatis tidak perlu iren-irenan ya, seperti itu. Saya kira itu. Kompensasi kerusakan alat. Lah ini disiplin positif yang mendidik ya saya kira. Jadi supaya siswa itu tidak, kan kalau perusakan alat kemudian harus mengganti jam minus sesuai harga alat tersebut, karena untuk mengantisipasi siswa menggunakan di luar SOP, standard operation, nah, seperti itu akan terbawa di pekerjaan juga. Salam dan sapa ini cenderung ke humanis ya, bersahabat dengan siswa. Itu alangkah baiknya kita mulai ya rakyatan senyum guyu dewe ya, itu karena kita pasti ya, kita harus profesional di sini walaupun memang sulit ya, kita pasti punya problem masing-masing di rumah, tanggal tua ya, itu anaknya butuh sekolah ya, pusing kita ya. Nah, tapi kita, kalau saya berfilosofi begini, kalau saya berangkat, saya harus mengkondisikan saya itu sewaras mungkin. Kalau saya pulang, saya juga harus mengkondisikan sewaras mungkin juga untuk menghadapi orang di rumah. Itu selalu terus. Ya walaupun prakteknya memang kadang oke, kadang tidak, ya itulah dinamika dalam hidup. Begitu Pak Sulis? Masuk. Oke. Lah ini ada yang baru nih Pak Sulis. Men and Women for Others. Dulu memang kita sebelum menerima siswa wanita, kita men for others. Intinya kita tidak hanya melatih tentang ke skill saja, tetapi kepedulian dengan orang lain bagaimana. Ya, hubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan, bukan begitu Mr. Evi? Betul. Oke, luar biasa. Cura personalis, ya. Pura personalis. Ya, tipe Pak. Itu tentang disiplin positif yang sudah ada. Akan saya slide-kan tentang beberapa gambar di sini. Ya. Itu Pak Dani memimpin doa. Ini dijadwal kayak kita ya. Kemudian siswa di sini juga mengecat gapura itu ya. Nah itu cleaning mesin itu ternyata ya. Cleaning mesin tadi dibahas bagaimana kalau siswa membuang sampah saja diatur antara chip besi dan chip sampah itu diatur dibedakan. Kalau ketahuan salah, komplain ya itulah. Jadi memang kita itu memang memerdekakan manusia, merdeka belajar tetapi tidak sepenuhnya, karena kita dari konsekuensi itu akan memunculkan habit kebiasaan baik ya, seperti itu. Mr. R ya, pura personalis. Oh. Itu apa? Ah, itu cemburu terus ya. Pasti akan berdiskusi lah dengan instruktur ya, bagaimana. Ini pada saat Barcelona menang itu ya, itu ya, gitu ya. Itu ini berapa ke siswa ya? Berapa ke siswa itu bukan kita menyembah siswa tidak, tapi intinya apapun yang kita lakukan dalam dunia pendidikan ini, landing page-nya tadi adalah keberhasilannya di siswa. Saya kira itu. Kemudian masuk ke motivasi perilaku manusia seperti yang saya katakan tadi. Diane Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah ini masih dari motivasi eksternal, jadi melakukan itu karena ada aturan dan dipaksa untuk baik. Tetapi kalau sudah masuk ke ranah yang ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini sudah mulai dari kemauan dari diri. Bagaimanapun caranya, saya sudah pernah terlambat, tapi puji Tuhan sangat jarang. Kemarin saja ya, karena bangun jam 6:30 ya sudah, saya terlambat 7 menit. Seperti itu. Wajar, itu manusiawi. Kita tidak mungkin perfect sebagai manusia, logis sekali. Yang membuat peraturan pun pasti juga susah nerakanya, bukan gitu. Oke. Kita masuk ke kebutuhan dasar ya. Singkat saja, kebutuhan dasar manusia. Ini tentang diri kita sendiri dan juga dengan siswa kita. Kira-kira kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, ini Pak Chandra ini pernah bekerja di industri. Bisa menceritakan 1-2 kalimat tentang survival di industri, Pak? Di industri itu penuh tekanan karena kita dituntut oleh waktu dan
produk dimanapun harus ada target. Beda kayak di edukasi, kita cuma ngajar. Kalau di industri ada target, dilatih kedisiplinan sama waktu untuk mendapatkan suatu produk jadi. Super sekali, super sekali. Itu pendapat dari Pak Chandra ya, itu dari sisi industri. Kalau dari Pak Ulis ini, kira-kira sudah pernah bekerja di mana? Mengenai survival itu, pengalaman survival itu apa? Atau di hutan, di rasa itu? Ya, pengalaman saya di industri ya, di perusahaan itu kedisiplinan jangan diutamakan ya, karena kita berangkat dari pagi, pulang sore bahkan malam ada jam lembur itu ya. Lalu di situ dunianya sangat disiplin dan kita ada target untuk hasil produksi sehari berapa itu. Jadi kita harus dikejar-kejar oleh waktu dan ini kedisiplinan harus diutamakan karena ada targetnya dan itu juga harus mempunyai spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi kita tidak sembarangan ya, ada SOP-nya juga. Luar biasa. Begitu Pak, kurang lebih seperti itu. Jadi agama ya Pak ya? Oh iya. Tapi punya pengalaman kerja di industri dan ada PKN. Ilmu yang di industri, nilai-nilai yang tidak ada di sekolah itu tentang nilai tadi ya, tentang target bisa dibawa ke itu, harapannya semoga itu Pak bisa diceritakan ke siswanya tentang kultur bekerja di industri seperti apa ya. Pengalaman itu boleh di-sharekan. Luar biasa, super sekali ya. Kemudian mengenai kebebasan ini mungkin Pak Felix kira-kira seperti apa nih Pak Felix, kebebasan ini? Kebebasan mengekspresikan pendapat. Cukup. Yes. Luar biasa. Itu memang benar. Jadi siswa kita itu kadang-kadang juga diberikan kebebasan haknya. Karena kalau 5 unsur ini tidak terpenuhi, pasti siswa itu akan error. Dan tapi juga kita tidak menutup mata siswa kita banyak. Jadi jadilah suatu komunikasi dengan siswa kedua arah itu supaya bagus, supaya terjadi ini harus balance. Luar biasa. Kalau kesenangan ini, nah ini Pak Kinta ini kira-kira apa nih? Kesenangan ini. Kesenangan untuk menentukan pilihan. Ya, kita memilih apa? Suatu misalkan memilih makan aja. Pengen makan bakso atau makan mie. Nah, itu Pak Beni. Luar biasa Pak Kinta. Pak Kinta ini juga sudah GP, bukan Grand Prix ya, tapi guru penggerak. Luar biasa sekali. Saya harus belajar dengan beliau ya. Kalau untuk penguasaan atau power ini, menurut analisa supporter Barca ini bagaimana? Jadi power itu menunjukkan otoritas. Nah, jadi bagaimana saya mempunyai otoritas terhadap orang lain. Nah, misalnya di Barcelona itu presidennya pasti punya otoritas. Jadi itu kebutuhan dasar untuk menguasai orang lain. Wah, menurut saya. Luar biasa Mr. Happy, thank you sekali ya, guru bahasa Inggris yang super power menganalisis power itu dengan pendekatan sepak bola tadi ya, luar biasa ya. Terakhir, kasih sayang dan rasa diterima. Kebetulan ini Pak Markus punya pacar, jadi kira-kira seperti apa Pak Markus? Kasih sayang, love and belonging. Kira-kira kalau dikontekskan ke Mimi dan Pipi itu seperti apa? Kasih sayang ya dan rasa diterima. Bagi saya ya di dalam dunia kerja baik maupun di industri maupun pendidikan, rasa diorangkan itu kan sangat penting ya. Apalagi nanti dalam kita bekerja, kita merasa enjoy tanpa ada tekanan kiri kanan atau orang sesama teman saling otoriter lah, seperti itu bagi saya. Luar biasa, sedikit curhat mungkin ya. Jadi memang apa yang dialami di sini gitu. Tidak apa-apa, kita bebas. Ini kita didengarkan live ini ya. Jadi kita bebas berekspresi, asalkan kita juga dengan cara yang baik. Begitu Pak Markus, seperti itu. Luar biasa pendapat rekan-rekan ya.
Jadi kebutuhan dasar ini harus balance ya. Memang itu tantangan kita tidak berkomunikasi secara intens dengan setiap siswa kita ya. Jadi harapannya terjadi komunikasi ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah beberapa hal yang saya tulis di sini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan ya. Jadi lebih rinci, disepakati di awal. Jadi cenderung para wali-wali kelas ini termasuk saya ya. Itu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan banyak lagi. Bisa menggunakan metode apa dan seperti tidak apa seperti ya, mungkin kebalikannya seperti itu. Ya, memiliki empati, tidak memedulikan, berpartisipasi, tidak suka berbagi. Jadi ini dipajang biasanya ya, seperti poster itu Anda adalah programmer. Ya, itu harusnya dalam kurung CAD ya, karena memang ranahnya teknik mesin ya. Seperti saya dulu itu ya, programmer. Atau tidak saya ya. Ya ini dengan tulisan-tulisan seperti ini, saya kira komitmen-komitmen di awal di-sharekan di. Jadi jangan sampai siswa itu kita membuat peraturan atau apapun tertutup. Kita sudah buatkan dulu, tapi siswa tidak tahu. Ya harus sepakat dulu di awal. Jadi kita pun menjalankan konsekuensi enak ya. Jadi tidak sepihak. Nah itulah dinamika kita jadi guru atau jadi tenaga pendidik. Kontrol emosi itu ternyata ya penting ya. Oke, kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ternyata dalam menghadapi siswa ataupun anak kita ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi ya menurut Jair Rosen ini. Bagaimana sih tipikal penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Ya, saya kira itu yang kita. Jadi setiap kali ini sangat berhubungan dengan psikologis kita juga. Jadi emosi kita harus bisa memilah ya. Kita harus profesional tadi, maksudnya setiap menangani siswa, emosi kita harus kita tahu dulu. Ya, jadi memang tidak ada hubungannya dengan emosi terdahulu. Kita lihat dulu beberapa tipikalnya seperti ini. Posisi penghukum ya. Sini kamu. Ya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu salah satu sifat penghukum ya. Mungkin yang saya katakan seperti itu. Ada kalanya kita sebagai tenaga pendidik ya, kilaf juga karena kita memang manusiawi ya. Setiap kali ada permasalahan, emosi kita langsung muncul di awal. Ya, mungkin emosi boleh ya, tapi melihat dulu kasus setiap siswanya. Kesalahan sekali, 2 kali, 3 kali atau 4 kali. Kalau frekuensinya cuma sekali, kita tentu mungkin tidak layak seperti itu ya. Jadi ini tindakannya berbicara cenderung dengan nada tinggi, kemudian dampak terhadap murid itu apa? Murid menjadi pendendam, yang pasti dia akan luka hatinya. Lah, luka hati itu akan sangat sulit sekali, akan melihat kita sebagai pendidik. Mungkin kita bisa oke lah, yo sorry lah yang dulu, tapi belum tentu. Murid kita itu melihat sosok Pak Markus sangat galak ini, wah Pak Markus, mending menghindar. Nah, begitu daripada dikeletak tadi ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini yang saya ingat. Waduh. Naren!
disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Nah, itu. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ya, jadi memang kalau buat merasa bersalah ini sebenarnya dijelaskan nadanya flat ya, tidak mengeksekusi, ya datar, lembut ya, tetapi dampak terhadap murid ini masih mengondisikan murid itu dalam kondisi kegagalan, bukan identitas sukses. Ya, identitas gagal kemudian bergeser menjadi identitas sukses. Dalam artian dari salah menjadi benar. Ini tetap masih kurang rekomendasi. Yang ketiga adalah sebagai teman ya. Sebagai teman ini cenderung membombong ya. Ini sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Oke, jadi kalau identitas teman cenderung berpihak pada murid, tindakannya cenderung ramah, santai, bersahabat. Kemudian identitas yang tersifat adalah identitas sukses atau benar ya. Dampak terhadap murid menjadi belum mandiri 100%. Dia hanya menganggap temannya itu adalah gurunya ya, seperti itu. Kemudian murid bisa berperilaku baik tapi hanya kepada orang-orang tertentu. Ya, pada orang-orang tertentu. Kemudian pemantau seperti apa? Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Ya, jadi memang dia cenderung datar, kemudian menekankan tentang konsekuensi. Harapannya melakukan perubahan positif. Nah, idealnya kita sebagai tenaga pendidik di mana? Di posisi manajer. Jadi seperti ini, posisi manajer. Jadi nanti, jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Ya, intinya seperti itu. Suara cenderung netral, tidak marah. Guru mengajukan pertanyaan untuk mengingat kembali keyakinan ya, keyakinan baik itu keyakinan diri atau kelas ya, seperti itu. Dampaknya murid menjadi mandiri, harapannya menjadi bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalahnya. Tujuannya murid dapat melakukan refleksi atas tindakan yang salah dan melakukan perbaikan. Saya kira itu. Jadi setiap kali
kita menghadapi suatu siswa atau apapun dengan ketidaksesuaian, silahkan Anda memposisikan di mana. Dan harapannya Anda bisa profesional, memilah tentang emosi Anda, tentang permasalahan kita. Ya wajar, setiap manusia selalu hidup progresif, berkembang. Setiap ada masalah, pasti ada masalah lagi dan seterusnya. Bukan begitu Pak Felix? Oke, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid mandiri dengan bertanggung jawab. 3 langkah segitiga restitusi antara lain adalah seperti ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi memang ada beberapa tahapan di sini. Untuk menstabilkan identitas itu siswa memang berbuat salah, tetapi kita berusaha untuk menggeser identitasnya dari gagal menjadi sukses. Ya. Kemudian silakan diajukan ya pertanyaan seperti membuat kesalahan apakah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna, jadi seperti itu, tidak langsung dieksekusi ya. A, B, C, D, E itu ya, kata-kata kasar keluar. Kasihan sekali ya. Walaupun saya juga mungkin pernah ya, karena memang beberapa mungkin di luar ya, di luar tidak di sekolah, beberapa kejadian yang memang kok berulang-ulang seperti itu terus ya, kita emosi seperti itu hal yang wajar. Kemudian ada memvalidasi tindakan yang salah. Guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Pertanyaan disampaikan dengan suara yang tidak menghakimi. Bisa mengajukan pertanyaan seperti kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut ya. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi endingnya di terakhir itu kita itu stabilkan dulu, validasi endingnya di sini. Menanyakan keyakinan. Harapannya siswa memberikan refleksi, kemudian melakukan perubahan positif. Saya kira itu diskusi hari ini. Kemudian ada kesimpulan ya. Kesimpulannya, budaya positif dapat terrealisasi dengan kolaborasi. Saya tidak bisa, setiap person tidak bisa melakukan itu sendirian. Mungkin kalaupun bisa, ranahnya hanya internal saja, tidak bisa ke suatu komunitas. Ya, misalnya saya berkolaborasi dengan Pak Markus ini ya, mungkin akan menghasilkan sesuatu yang lebih hebat dan akan lebih banyak lagi. Kita selalu terintegrasi ya. Pendidikan tidak bisa dilaksanakan dalam suatu fase. Di SD oke, SMP oke, harapannya di SMK itu akan semakin oke. Kita tidak tahu kalau di SD, SMP tidak benar menanganinya, menjadi tanggung jawab kita akan semakin sulit seperti itu. Ya ibaratnya kita mendidik anak saja. Ki Hajar Dewantara menerapkan seperti itu. Dia membuat filosofi seperti itu, mengibaratkan dia mendidik anaknya sendiri. Saya kira itu. Kemudian untuk menjamin kolaborasi ini, komunikasi harus baik. Untuk menjamin komunikasi, relasi harus baik. Terakhir, untuk menjamin relasi harus saling berkontribusi. Selesaikan permasalahan dengan tahapan restitusi. Jangan dengan emosi, tadi sudah kita bahas. Diharapkan dalam posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, ada suatu diskusi singkat, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ada yang bisa menjawab. Kalau kita bawa Merdeka Belajar ini ke ranah vokasi di tempat kita, di mana disiplin ini hubungannya dengan safety ya. Kita di mesin itu dengan safety. Mas, jangan gitu mas, hati-hati mas. Apakah bisa seperti itu? Bagaimana menurut Mr. Happy ini? Caranya kira-kira konkretnya bagaimana ini? Secara umum tidak mesti di bengkel. Jadi secara umum di sekolah kita itu hukuman bisa mendisiplinkan siswa asal kecuali jika pertama harus ada persepsi yang sama. Persepsi yang sama antara semua komunitas sivitas akademika. Jadi semua memiliki keyakinan yang sama. Tadi di restitusi kan keyakinan itu penting. Jadi siswa yakin bahwa disiplin ini penting. Dan setelah semua komunitas itu yakin mempunyai persepsi keyakinan yang sama akan pentingnya peraturan ini, baru setelah itu membicarakan jenis hukuman yang konstruktif, bukan destruktif. Ya, jadi jenis hukumannya bukan hanya semata-mata sanksi, tetapi ada makna lain yang mendidik. Betul sekali. Itu. Jadi bisa, sangat bisa pertama persepsi yang sama, keyakinan yang sama.
dan siswa juga yakin ini penting peraturannya dan juga jenis hukumannya. Begitu. Luar biasa pendapat dari Mr. Evi, walaupun guru teori ya bahasa Inggris, tetapi pemikirannya vokasi dan industri ya Pak. Nah, itu luar biasa. Karena memang juga humas ya Pak. Nah, itu luar biasa. Kompensasi alat adalah hukuman atau konsekuensi. Ya ini saya kira hampir tipis-tipis ya. Mungkin kalau hukuman itu jangan bersifat destruktif tetapi konstruktif yang mendidik. Ya. Jadi kalau konsekuensi ini bisa memilih. Konsekuensi bisa plus atau negatif. Kalau saya melakukan kesalahan pasti harusnya tahu dulu nanti seperti ini efeknya. Terakhir, apakah restitusi dapat diterapkan di sekolah kita ya, di mana mengembangkan praktikum yang selamat kerja. Ini maksudnya seperti itu. Kita yo kira-kira gimana ya? Punya tips seperti apa sebagai saya guru praktikum ini? Mas, kesalahannya jangan seperti itu. Mungkin pertama harus bagaimana nih kira-kira? Ya, harus diyakinkan dulu, misalnya ditampilkan bahwa kesalahan ini akibatnya ini loh. Nah, mungkin saya boleh cerita dulu waktu kerja di pertambangan, ya itu fatality atau kecelakaan kerja berakibat kematian itu tidak saja operator atau mungkin leading hand itu supervisornya, tapi langsung satu garis sampai direkturnya itu dipecat semua. Nah, seperti itu. Jadi memberikan gambaran bahwa ini loh, kalau kita melanggar peraturan ini akibatnya bukan hanya kamu yang rugi, tapi juga orang lain bisa rugi. Nah, ini pasti akan membuka mata mereka, oh ya, saya salah ini bukan hanya untuk dihukum, tapi juga nanti bisa berakibat yang lebih fatal. Mungkin bukan hanya cedera, tapi mungkin juga jiwa melayang itu. Jadi kesadaran itu yang penting. Ya luar biasa. Jadi memang disepakati di awal beberapa fatality yang ada disiarkan dulu. Ya, karena memang lalai itu berbahaya sekali. Karena di teknik mesin saya masih utuh seperti ini, bersyukur. Ternyata beberapa teman saya ada yang terpotong jarinya atau apa, bahkan kehilangan nyawa sampai cacat seperti itu ya. Jadi memang berhati-hati, harus fokus. Kalaupun capek ya istirahatlah sejenak itu di mesin. Oke, saya kira itu pembicaraan kita hari ini. Kemudian kalau closing statementnya ya kita adalah satu, kita harus kolaborasi. Kalaupun guru penggerak itu hanya berdiri sendiri tidak akan mungkin ya. Jadi harus menggerakkan seperti bergerak. Jargonnya guru penggerak apa? Menggerakkan. Iya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi intinya endingnya ke kolaborasi untuk melakukan suatu perubahan. Dengan inquiry apresiatif itu tadi ditelurkan ke Bagja ya Pak ya. Kemudian menjadi tindakan yang konkret. Karena kita satu alma mater ya, bekerja sesuai salary itu saya kira tidak akan berkembang menurut saya. Kalau saya di industri seperti itu, misalnya saya seorang operator mesin CNC, saya tidak mau belajar camp karena gaji saya hanya operator. Itu menurut saya kurang pas. Jadi bekerja itu kita harus visinya ke depan. Ya, kita mendapat hal yang positif baru bagi kita walaupun tidak sesuai job salary kita, tetapi suatu saat pada saat kita mendapat tawaran di PT lain, oh sudah mempunyai ilmu itu. Terima kasih rekan-rekan atas supportnya, ya luar biasa. Miko. Oke, kita akan closing acara ini. Semoga akan menelurkan kegiatan-kegiatan konkret di setiap ekosistem kita masing-masing, di komunitas kita masing-masing, baik teori maupun praktikum maupun tenaga kependidikan. Saya kira itu demi satu alma mater yaitu Mikael Jos. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami terima kasih karena telah Engkau kumpulkan. Terima kasih Engkau telah menyertai kami karena kami dapat men-sharingkan hal-hal positif terutama di komunitas kami bekerja. Semoga apa yang kita sharingkan ini dapat menghadirkan kegiatan konkret yang nyata, terutama baik untuk kami sendiri dan juga sekolah kami dan terutama untuk siswa kami. Terima kasih. Santo Mikael, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Jago. Miko. Jos.